Kalau saya ini dipegang atau dipeluk, kalau anaknya sudah ngerti orang, ya harus dipegang sama dipeluk oleh orang yang dikenal dia, mungkin ibu bapaknya. Nah, kalau dia nggak suka, nah maksudnya saya tuh gini loh, kalau dilihat dari sisi sosialisasi lagi, orang kalau dipegang aja nggak suka itu kan orang bisa menyakiti hati orang kan. Masalah kesenggol gitu aja terus dia orangnya dan kelihatan dari gesturnya kalau kita sayang, aku jangan sampai kena senggol. Nah itu kan kelihatan bahwa itu gesture sosial yang tidak bagus. Jadi kembalikan lagi semua pertanyaan ini adalah kemampuan sosialisasi. Jadi jangan dilihat secara sempit, tapi semua pertanyaan dilihat dari, eee, kemampuan sosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Dan bukan cuman satu orang, eee, sebentar ya, apa ya, tidak mau berbagi atau menunjukkan. Ini, jadi tidak mau berbagi atau menunjukkan. Jadi kalau gini, ini juga konteks sosial. Biasanya anak-anak mau nggak sih kalau punya kue berbagi? Ya kalau dia lihat temennya anu kan dikasih satu lah, ya kan. Terus, menunjukkan. Ini juga gini, kalau anak-anak kalau punya sesuatu yang baru kan dia sukanya pamer ke teman-teman temannya, aku mulau, aku punya kotak pensil baru nih." Walaupun mungkin kalau anak ibu tidak bisa berkomunikasi secara verbal, mungkin ya nggak sepanjang ini. Dia mungkin mengeluarkan kotak pensil sambil senyum-senyum, sambil lihat, temennya, apa, memperhatikan bahwa dia punya kotak pensil baru. Jadi hal itu tidak harus dengan, apa ya, dengan kata-kata, ya. Karena di sini konteksnya bukan berbahasa, tapi adalah gestur sosial. Kira-kira ada pertanyaan? Niko suka menyapa semua orang, tapi cara ngomongnya hanya memberitahu, misalnya sepeda Niko roda 3 sambil nunjuk sepeda. Tidak pegang kunci. Tidak pegang kucing, nanti dicakar, pas kebetulan ada kucing di situ. Eee, nem Kadang yang diajak ngomong bingung, tiba-tiba kok ngomong gitu. Itu dapat dikatakan mampu menyapa itu bukan menyapa kan, Bu. Maksudnya Ibu ajarkanlah menyapa yang benar, "Halo." Nah, kalau itu lebih ke arah dia, apa namanya, berkomunikasi dengan orang lain. Itu kalau nomor 8 tadi itu, bukan itu menyapa, itu malah pertama malah si Nicholas itu sudah jauh masuk ke dalam ranah sosialisasi yang setelah menyapa. Jadi ibu ajarkan, "Halo, eee, ak saya Nicholas, nama saya Nicholas." Itu aja lah. Setelah itu dia ngomong, "Kucingnya loh, jangan anu deket-deket kucingnya." Tapi kalau untuk anak kecil, eee, saya tahu ada anak-anak yang nggak bisa menyapa seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak di di apa namanya, di sini yang dia lihat itu memang dari sisi menyapanya. Jadi gini, mungkin dibayangkan, kalau ada banyak anak, mungkin 3 4 anak, dia masuk, "Halo, saya Nicholas." Nah, itu anak itu punya kemampuan sosialisasi yang tinggi. Kalau dia mau masuk aja diem-diem, ya memang bukannya saya ngomong kalau tidak menyapa itu anak ibu tidak bisa bersosialisasi, tetapi ini adalah gestur sosialisasi yang paling awal kalau kita datang ke ke tempat orang, jadi ke suatu tempat gitu yang baru. Jadi ini yang kita lihat gitu. Kalau ibu memberikan saya, apa yang dia katakan sama orang lain ini bukan menyapa, jadi bukan yang nomor 8 ini, gitu loh. Eee, apa ibu mau kalau umpamanya kita umpamanya nunggu dokter lah, umpamanya kita duduk di sebelahnya orang.
pastinya kita menyapa orang itu dulu kan sebelum kita melakukan suatu komunikasi. "Halo Ibu, eee, Ibu dari mana? Ibu sudah nunggu lama." Nah, itu sapaan. Nah, kalau kita moro-moro, tiba-tiba loh kalau umpamanya kita ada orang di sebelah kita terus nggak ngomong, "Halo Ibu," terus cuman gitu, "Bu, tahu nggak, saya baru bertengkar sama suami saya." Lah itu orang sosialisasinya gimana? Orang aneh orang ini ya. Atau dia ngomong, nggak nyapa-nyapa, "Ini dokter ini apa-apa mungkin mengatakan sesuatu yang tiba-tiba aja tanpa ada sapaan." Itu kan nggak bukan nggak make sense, tapi untuk dari sisi sosialisasi kan kurang bener gitu loh, Bu. Salsa bisa menirukan gerakan olahraga yang dilakukan gurunya di sekolah. Apakah ini termasuk bisa menirukan orang lain? Iya, bisa. Bisa. Kalau diminta makanannya salsa ngasih, tapi tidak memberi kalau tidak diminta. Apakah termasuk tidak mau berbagi? Kalau saya ngomong berbagi ini, kalau dia diminta, dia mau memberikan. Yang paling dasar seperti itu. Kalau dia sudah diminta, dia mau memberikan, ya itu dia mau berbagi. Kalau yang lebih bagus lagi, memang orang itu lihat temannya kayaknya kasihan kok nggak makan ya, saya, eee, kita berikan ininya, apa, "Apakah kamu mau makan? Bu, kayak kita lah, kita mau makan, kita makan nih, ada orang-orang lain nggak makan. Nah, saya akan makan sendirian, tapi saya kalau diminta saya mau berbagi. Tapi kalau yang Ibu lakukan kan nggak seperti itu, biasanya kita kan menawarkan, "Bu, saya makan dulu, ada yang mau apa namanya, Ibu ada yang lapar nggak? Kita makan sama-sama, Bu, ini ada mungkin saya dapat ada kue." Nah, jadi itu yang dilihat, Bu. Kalau Ibu salsa ini sudah seperti ini udah bagus, tapi mungkin Ibu perlu tingkatkan lagi kemampuan berbagi yang seperti itu. Jadi dia, menawarkan, tapi ya inilah, ke anak-anak ini yang kemampuan sosialisasi ini memang paling sulit diajarkan ke anak-anak karena itu involve kemampuan kita itu untuk melihat situasi. Dan gini, kalau kita mau ngomong seperti itu, menawarkan seperti itu ke orang-orang, tapi kalau situasinya nggak tepat, ya kita lebih baik enggak lah. Seperti gini, itu banyak orang nih, kita waktu kedukaan, ada orang kedukaan atau orang yang bingung, mungkin dalam suatu situasi orang ini berduka, nangis-nangis, terus ada kita mendengarkan teman-temannya mendengarkan apa yang dikeluhkan dia. Terus, eee, "Ibu mau makan kue." Walaupun kita berbagi pun juga enggak benar kan. Nah, tapi kalau dari sisi berbaginya aja, ya udah memang Ibu bisa berbagi gitu. Jadi nanti ini semua itu dikumpulkan jadi satu, anak kita basic-nya memang seperti itu, tapi ini hanya, eee, fondasinya gitu. Jadi kalau Ibu ngomong memang dia memang sudah mau berbagi, tapi lebih bagus lagi kalau dia bisa, menawarkan, "Mau? Apakah kamu mau?" Itu, Bu. Jadi, eee, terserah Ibu, Ibu mau goal-nya seperti apa. Kalau Ibu merasa seperti itu aja sudah normal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu ngomong, "Ya mestinya kan harus seperti itu ya." Mungkin Ibu jadi gini, kalau memang itu 3, Ibu bisa berikan jawaban di yang nomor agak cocok, tapi agak cocok plus, tapi Ibu sudah tahu. Cuman satu yang belum, apa namanya, yang belum sempurna gitu. Yang belum sempurna apa, ya itu ini. Oke, sekarang saya bingung sampai berapa ini ya, jarang tersenyum.
Ah, oke, ini mungkin tidak bisa melambaikan tangan. Dadah, gitu ya. Karena kita butuh melambaikan tangan untuk pada waktu kita mau, berpisah sama orang, kan bisa kita banyak melakukan hal itu, gitu. Sering tidak setuju, menolak. Ya, kalau orang ini tidak kooperatif kan nggak enak. Kalau orang ngomong apa, dia selalu ngomong, enggak kayak gitu." Nah, itu kan akhirnya siapa yang mau berteman dengan orang seperti ini? Tantrum marah-marah. Kalau kita punya teman yang suka marah-marah, ya ngapain lah, nggak ada orang yang suka mau berteman sama dia. Nah, ini kan semua skill ini kita tujukan supaya anak kita bisa bersosialisasi dengan bagus, artinya dia bisa orang-orang suka berteman dengan dia, dan dia, apa, ya dia dengan kemampuan sosialisasi yang bagus, pasti orang banyak akan senang bertemu dengan anak kita, gitu ya. Menangis berlebih, memukul, menendang, ya wis itulah. Kayak anak-anak umur di bawah 3 tahun seperti ini, 3, 5 tahun kalau marah seperti ini di bawah 5 tahun, dia bisa, mengancam, bisa ngomong, bisa memecahkan barang-barang yang ada di sekitarnya, memukul dirinya sendiri atau orang lain. Terus yang nomor 16, tidak mempunyai teman. Nah, kan kelihatan kalau dia tidak mempunyai teman, nah berarti kan kemampuan sosialisasinya juga nggak jalan. Nomor 17, jarang tersenyum. Jadi kita memang kita nggak tersenyum terus sih, tapi nggak terus-terusan, kita tersenyum di saat yang mau lihat, apa namanya, nggak mencurang terus gitu loh istilahnya. Ada waktunya kita, oh kalau kita lihat orang, walaupun kita tidak berkata-kata, tetapi kita tersenyum. Tidak peka terhadap perasaan orang lain. Jika dimarahi, tidak tahu jika lawan bicara marah. Nah, kadang-kadang ada anak nggak tahu kalau mamanya lagi marah. Atau dia nggak tahu kalau mamanya lagi sedih. Jadi dia cuek aja. Gitu. Tapi ada anak-anak juga, ya ini kan juga terkait kita bersosialisasi. Kalau kita punya teman kita lagi kesusahan. Nah, kita kan pertama kita harus peka dulu, oh temanku lagi susah. Next step-nya, nah itu terserah secara individual ya. Nomor 19, acuh tak acuh ketika disukai orang lain. Nah, kalau kita disukai orang lain, secara gestur sosial yang kita lakukan apa? Ya senang lah. Paling sedikit, oh terima kasih. Atau kita senang dalam arti. Kita memang menerima itu dengan perasaan senang ya. Kan kelihatan kalau anak-anak itu kalau dipuji gitu kan, dia, "Oh ya, kamu pinter ya." Dia juga seneng kan, lompat-lompat atau gimana, nah itu. Acuh tak acuh ketika ditinggal pergi oleh orang tuanya. Jadi kalau ini ya, dia tidak memerlukan, ya istilahnya tidak ada ketergantungan terhadap orang yang paling dekat dengan dia sekalipun. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Bu, ya, karena udah selesai nggak? Oh, belum selesai ini. Oke, sudah sampai nomor 20. Eh, iya, kayaknya udah selesai untuk ini. Eh, Bu, kalau keinginannya tidak keturutan marah, tapi kalau sudah selesai ya langsung berhenti. Selesai itu apa ya? Selesai ini termasuk apa ini, Bu? Selesai diberi toh. Eh, jadi gini loh. Tidak, ya dituruti, ya ini mah masih nggak ya kemampuan kita kalau bersosialisasi gimana? Oh saya bersosialisasi dengan bagus kalau semua keinginan saya diturutin. Saya mendapatkan semuanya. Tapi kalau saya lagi kecewa, saya bisa marah-marah itu ketemu di mana-mana saya bisa tantrum terus. Nah itu kalau orang seperti itu kan nggak bisa dong.
Kita harus hidup harus bisa, menerima sesuatu kekecewaan. Jadi kalau itu, apa namanya, itu ya dia masih suka marah. Dia tidak bisa ndak marah. Ndak marah kalau ya pastilah nggak marah kalau semua diturutin, Bu. Jadi ini dalam semua situasi. Maksud saya itu, eee, kamu anak-anak ini kalau yang berperilaku dengan bagus, ini kan basic-nya itu perilaku. Kalau perilakunya sudah bagus, walaupun dia, tidak diturutin, dia ndak langsung marah. Mungkin dia mungkin Ibu lihat kalau mamanya nanti yang skala 4-nya sudah bagus, dia nggak akan suka marah-marah seperti ini, Bu, gitu.